Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridayanti dengan NIM 702001210017 dari kelas D dengan nomor urut absen 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi proyeksi penduduk, di mana kita akan menghitung dengan metode matematis, di mana terdapat 3 jenis estimasi pada penduduk matematis, yaitu ada aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Seperti yang kita lihat pada video ini, ada kota A sampai kota J, dan tambahan kota Mataram. Dan masing-masing diketahui jumlah penduduknya, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020, masing-masing untuk setiap kota. Di sini, yang pertama kita akan menghitung untuk rasio. Kita akan mencari rasio di masing-masing kota dengan cara yaitu kita akan memasuki rumus pada rasio. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung, di mana PT ini yaitu penduduk tertentu. Yang saya ambil yaitu penduduk tahun 2020. Baik, kita tekan. Lalu dibagi pada PO. PO ini adalah penduduk tahun 2019. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita pangkatkan dengan 1/T. Di mana T ini adalah jangka waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, yaitu ada 1 tahun. Jadi kita 1 dikurang dengan 1. Di sini kita taruh kurung. Di sini. Lalu kita enter. Maka hasilnya yaitu 0,04. Lalu kita tarik saja dari atas sampai pada kota Mataram. Dan akan otomatis terhitung sendiri sampai kota Mataram, karena rumusnya sama. Selanjutnya yaitu perhitungan pada aritmatik. Rumus pada aritmatik yaitu sama dengan penduduk tahun 2020 dikali dengan 1 dikali dengan 1 ditambah RT. R ini adalah rasio. Kita tekan rasio yang 0,064 dan dikalikan dengan T, di mana T ini jangka waktu dari tahun 2020 ke tahun 2025 yaitu 5 tahun. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Hasilnya yaitu
19.739. Di sini kita tarik sampai bawah, sampai pada kota Mataram, dan hasilnya akan otomatis terhitung sendiri sampai kota Mataram, karena rumusnya sama pada aritmatik. Selanjutnya yaitu geometrik. Perhitungan pada geometrik. Rumus pada geometrik yaitu sama dengan pada kota tahun 2020 dikalikan buka kurung dikalikan dengan 1 lalu ditambah pada rasio. Pada rasio. Kita tutup kurung. Lalu kita pangkatkan dengan T, di mana T ini jangka waktu dari tahun 2020 ke tahun 2025 yaitu 5 tahun. Lalu kita enter. Maka hasilnya yaitu 227.008. Lalu kita tarik sampai bawah pada kota Mataram. Dan hasilnya akan otomatis sampai bawah. Selanjutnya yaitu perhitungan pada eksponensial. Di mana rumus pada eksponensial yaitu tahun 2020 dikali dengan ketetapan eksponensial yaitu 2,72. 2,72. Lalu dipangkatkan buka kurung. Lalu kita ambil rasio. Dan dikalikan T, di mana T ini jangka waktu dari tahun 2020 ke 2025, yaitu 5 tahun. Enter. Hasilnya yaitu 229.295. Maka kita tarik dari atas dan hasilnya akan otomatis sampai pada kota Mataram. Baiklah, itulah cara perhitungannya pada proyeksi penduduk. Selanjutnya yaitu interpretasinya yaitu pada kota aritmatik yaitu jumlah penduduk pada masa akan berkurang dengan jumlah yang sama setiap tahun. Dan pada geometrik yaitu penduduk akan berkurang secara geometri. Dan eksponensial yaitu tidak terjadi pertambahan penduduk sepanjang tahun. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan membahas tentang proyeksi penduduk, di mana proyeksi penduduk ini perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang berdasarkan konsumsi, arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Proyeksi penduduk juga bukan merupakan ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Pendahuluan. Ketersediaan data kependudukan, khususnya perencanaan dan pengambilan kebijakan sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Sayangnya,
sumber data penduduk yang tersedia secara periodik setiap 5 tahun sekali. Estimasi penduduk. Estimasi penduduk adalah perkiraan penduduk antar sensus atau segera setelah sensus. Hanya memberikan perkiraan jumlah penduduk, dua cara yang bisa digunakan dalam estimasi penduduk. Yang pertama yaitu metode matematik, kedua metode komponen. Metode matematik yaitu sederhana, membutuhkan minimal 2 titik waktu data, menghasilkan jumlah dan komposisi penduduk, sedangkan metode komponen yaitu rumit, membutuhkan parameter dan asumsi kelahiran, kematian, dan migrasi, menghasilkan jumlah penduduk, parameter demografi. Proyeksi penduduk dalam jangka waktu yang relatif pendek dapat dilakukan baik menggunakan metode matematik maupun metode komponen, karena kedua metode tersebut menghasilkan jumlah penduduk total yang tidak terlalu berbeda. Akan tetapi, apabila proyeksi penduduk dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang, seperti lebih dari 5 tahun, maka metode yang lebih tepat untuk digunakan adalah metode komponen, karena sudah memperhitungkan perubahan-perubahan dalam komponen utama pertumbuhan penduduk, kelahiran, kematian, dan migrasi. Metode matematis, jenis-jenis estimasi penduduk matematis yaitu metode model aritmatik, model geometrik, model eksponensial. Digunakan jika data tentang komponen pertumbuhan penduduk, fertilitas, mortalitas, dan migrasi tidak diketahui sehingga yang digunakan sebagai data dasar adalah jumlah penduduk total. Kedua yaitu menggunakan fitting curve, data sensus untuk menggambarkan perubahan penduduk antar dua sensus. Yang ketiga yaitu perubahan penduduk digunakan untuk mengestimasi jumlah penduduk antar dua sensus atau setelah sensus dilaksanakan. Yang keempat yaitu pola pertambahan penduduk yang sering dipakai adalah pola pertambahan penduduk menurut kurva geometrik dan eksponensial. Yang terakhir yaitu mengasumsikan pertumbuhan yang konstan baik untuk model aritmatik, geometrik, atau eksponensial. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang proyeksi penduduk dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.